Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elo Hermawati dari Reguler Malam MND. NIM saya 1421042. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh Bu Yurin, yaitu tentang di mana tingkat kemajuan digital itu sangat rendah dan bagaimana sih kita cara menanggapi fenomena digital tersebut, yaitu salah satunya adalah faktor kunci produksi yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah jaringan informasi modern atau yang disebut Modern Information Network, di mana sebagai ruang aktivitas yang penting dan efektivitas dalam penggunaan informasi dan komunikasi teknologi ICT sebagai penggerak penting terhadap pertumbuhan produktivitas dan optimalisasi struktural ekonomi. Menurut saya, perkembangan digital tidak lepas dari teknologi. Teknologi dapat memudahkan bagi masyarakat sehingga membuat proses bisnis, manufacturing, pengambilan keputusan yang lebih mudah. Kehadiran ekonomi digital telah mengubah tatanan sistem yang telah ada. Dan pertanyaan yang kedua yakni tentang bagaimana langkah Bank Sentral dalam menyikapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi. Berikut adalah jawabannya. Dalam menyikapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi, Bank Sentral 4.0 merupakan salah satu strategi dalam mendorong inovasi dalam ekonomi dan keuangan digital untuk memperkuat daya saing dan kepentingan nasional serta mempersempit kesenjangan masyarakat. Ekonomi dan keuangan digital berkembang secara pesat dalam berbagai bentuk layanan keuangan fintech maupun yang dapat berpotensi menciptakan shadow banking. Tentunya hal tersebut juga turut berdampak pada longgarnya mekanisme transmisi moneter dan meningkatnya resiko terhadap stabilitas moneter dan keuangan. Perilaku pelaku ekonomi juga telah berubah, terutama didorong oleh generasi milenial. Dan pertanyaan yang ketiga adalah menurut Anda, kebijakan fiskal dan moneter seperti apa saja yang sudah diambil pemerintah menghadapi COVID? Artinya begini, dalam menghadapi COVID, langkah apa aja sih yang sudah diambil oleh pemerintah untuk menghadapi COVID-19? Yang ketiga adalah pada bidang fiskal, pemerintah sudah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, penguatan penanganan COVID-19 dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan seperti obat-obatan, insentif, tim medis, dan kebutuhan lainnya. Dengan adanya social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau yang disebut PKH, Kartu Indonesia atau yang disebut KIP, dan kartu lainnya. Kementerian atau lembaga Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa, sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional.
Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau yang disebut KUR. Nah, itu adalah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.